IndiHome, dekatkan pengalaman. Dari Telkomsel. Anda kembali bersama kami, kita lanjutkan dialog kami pemirsa. Bang Jamadan, dari nama-nama yang telah diajukan ini baik itu saksi maupun ahli, tadi sudah disebutkan jumlahnya. Ini apakah Anda meyakini bahwa ini akan meringankan bagi Roy Suryo CS, Bang Jamadan? Oke, baik Mbak Windy dan Prof. Suparji dan rekanku Lecumanan. Tadi kita sepakati, ya bukan sepakati, yang penyampaian kami adalah karena kami yang mendampingi asli penyidikan mereka sebagai tersangka, khususnya yang 3 ya, klaster 2 ini. Saya sampaikan itu benar-benar penyidikan itu berjalan normal. Jadi tidak ada seperti ada persepsi di masyarakat, ada jaminan dari kuasa hukum. Saya mengatakan di sini tidak ada jaminan. Saya tidak tanda tangan secari kertas pun di sana untuk jaminan mereka bisa pulang malam hari ini. Tapi apa? Sesuai dengan pasal 1 ayat 2 KUHP, tugas penyidikan itu kan mencari alat bukti. Dengan alat bukti tersebut sehingga teranglah tindak pidana dan ditemukan tersangkanya atau pelakunya. Itu rasanya mungkin persepsi saya penyidik tidak bisa memastikan itu, mungkin masih ragu. Jadi kalau masih meragu dalam hal pasal 2 ayat 1 KUHP itu, bukti-bukti yang ditampilkan baik khususnya dari pelapor ya, mungkin belum memenuhi syarat, mungkin belum memenuhi unsur seperti yang kata Prof tadi. Itu pertama. Kedua tentang ahli. Pasal 186 KUHP itu kan ahli itu siapa? Ahli adalah seorang yang punya keahlian khusus untuk menerangkan suatu perbuatan. Sehingga perbuatan itu benar-benar terjadi atau mencari kebenaran. Jadi ahli itu diperlukan oleh kami adalah agar dalil katakanlah bukti atau pernyataan ahli dari pihak pelapor itu ya bukan di counter seolah-olah berantem, di compare ya, ahli versus ahli. Inilah namanya, menurut saya namanya perjalanan pemeriksaan yang progresif dalam hukum pidana. Apalagi hukum pidana kita yang baru, ntar lagi juga ini. Cuman sekarang masih berlaku yang lama kan gitu Prof ya, belum. Kita tidak tahu, kita bicara yang lama saja. Jadi itu artinya Mbak Windy dan rekan-rekan yang lain yang mendengarkan ini, penjelasan saya secara khusus ini adalah kenapa tidak ditahankan gitu kan. Memang dari segi pasal KUHP, pasal 1 ayat 2 dan pasal 186 masih diperlukan pemenuhan utuh. Pemenuhan alat bukti membuat terang tindak pidana dan pelakunya. Dan diperkenankan kami membawa ahli dan saksi ada cert. Baik. Saya kira itu poinnya. Ya, jadi ya. tidak ada faktor lain Bang sama Lecu, sekali. mungkin langsung saja bisa tanggapi. Siap. Terkait dengan ya apa yang disampaikan rekan kita Bang Jamada, memang sedikit kami berselisih nih kalau terhadap pemahaman yang tadi ya. Karena kenapa? Menurut saya ketika polisi menetapkan tersangka terhadap para terlapor tersebut itu menurut saya terhadap alat bukti sudah terpenuhi. Terhadap keterangan saksi sudah terpenuhi, kemudian terhadap keterangan ahli juga sudah terpenuhi. Artinya baru berani Polda Metro Jaya menetapkan tersangka. Tetapi ya kan, karena banyaknya ya, artinya banyak si netizen dan lain-lain dan warga yang kemudian ini kan ada pro dan kontra. Yang mengakibatkan Polri itu kan harus presisi, transparan. Jadi mereka memberikan ruang kepada terlapor sekaligus tersangka untuk memiliki pembelaan. Oke, pembelaannya seperti apa? Ya menghadirkan ahli dan saksi yang meringankan. Karena kenapa? Ini dalam rangka membuat berkas perkara itu terang. Jadi artinya ketika nanti dilimpahkan kepada kejaksaan, berkas perkara itu sudah lengkap. Tidak lagi terjadi bolak-balik kanan kiri, ya kan, P19 seperti itu. Jadi kita mau kan perkara ini naik ke pengadilan, naik ke meja hijau, supaya penyidik juga melengkapinya dengan hati-hati. Makanya mereka memberikan luang yang seluas-luasnya. Dan yang kedua, mungkin dugaan mereka bahwa terlapor atau tersangka ini akan menghadirkan banyak saksi, ya kan? Sehingga untuk efisiensi waktu, jadi mereka tidak melakukan penahanan dulu. Karena kenapa? Kewenangan polisi menahan itu hanya 21 hari. Sehingga apabila dalam 21 hari tidak bisa melengkapi berkas perkara atau melimpahkan tahap 1 berkas perkara kepada kejaksaan, nah ini akan repot, ya kan? Pastinya polisi harus menangguhkan juga. Jadi daripada kerja percuma, menurut saya ya apa yang dilakukan oleh polisi itu sudah tepat. Karena ada 5 tersangka di belakang di klaster pertama itu belum diperiksa, bahkan belum dipanggil. Jadi supaya rangkaian cerita ini utuh gitu. Jadi apa yang dilakukan, memberikan ruang itu sudah tepat. Baik, Bang Jamada, tapi apa sesungguhnya urgensinya sehingga diberikannya nama saksi dan ahli ini? Oh ya jelas, kami selama ini kan belum pernah mengajukan ahli atau saksi.
kami benar-benar menuruti apa yang dijelaskan oleh klien kami dalam BAP mulai dari penyelidikan sampai penyidikan itu benar-benar ilmiah kok. Jadi kami tidak pernah mengkhawatirkan apa yang terjadi di sana gitu loh. Tapi sesudah kita dengar bahwa dari pelapor itu menampilkan 100 lebih saksi dan 20 lebih ahli, kami wah ini harus di-counter secara ilmiah loh gitu kan. Counter atau compare? Ya compare, counter, just the same ya. Apa bedanya gitu ya. Ya di-compare, di-counter sama aja. Jadi untuk itulah kami sudah siapkan 4 ahli. Ahli pidana, ahli IT, dan ahli linguistik forensik. Dan 1 saksi auditor. Tapi kami tidak tampilkan dulu namanya ya. Yang jelas kami udah ketemu, oh iya benar. Jadi timbullah suatu nanti mungkin lebih seru lagi ya, sesudah mereka menyampaikan pendapat mereka di depan penyidik, mungkin ada hal baru lagi. Kita harapkan sih ada hal-hal baru ya, dalam penyidikan progres pidana seperti ini, kita harapkan seperti itu. Nah saya singgung tadi rekan Lecumanan begini, kalau kita bicara bukti sebenarnya kita nggak perlu ke situ. Kalau kami dipancing dengan bukti, kami langsung masuk ke kaus primanya. Jadi 31 kosong 311 itu atau 90 apapun 32, 33, 41, 50 Undang DITE itu sebenarnya pemantiknya apa? Cuman kita membicarakan ini berkali-kali ya itulah. Barangkali ini yang dipikirkan oleh para penyidik. Kami dari awal minta sebenarnya. Katanya ijazah palsu, ijazah itu sudah disita Polda Metro Jaya. Tapi kami tidak pernah dilihatkan. Kalau dalam equal before the law, sebenarnya kami boleh dong. Kenapa tidak pidana yang lain boleh dong? Inilah penyebab si Adi dibunuh gitu loh. Inilah hasil bukti korupsinya, diperlihatkan uang banyak gitu loh. Inilah hasil itunya itu. Tapi ini tidak pernah. Jadi kalau bicara seperti itu, barangkali inilah yang dipikirkan oleh para penyidik. Oh iya, kita tidak pernah. Katanya di lab krim, katanya diperlihatkan di Solo. Terus sementara itu pemantik. Saya udah pelajari benar, nanti Prof mungkin menjelaskan itu lebih baik ya. Tanpa itu kan tidak mungkin ada penelitian ini. Karena ada informasi yang dulu terbenam di bangsa ini. Lantas itu peneliti, naluri peneliti dari Richmond, Roy, dan Tipa mengatakan, ini harus dibongkar. Harus jelas ini. Masa terbenam di bangsa ini sampai next? Ini nggak boleh gitu. Banyak literasi penelitian, mulai sebelum Masehi sampai dengan abad 17, ya. Galileo mengatakan bumi harus bulat kata dia. Waktu itu paham-paham mengatakan, oh enggak lonjong. Galileo abad 17 mengatakan dunia bulat. Sampai sekarang kita mengatakan dunia ini bulat toh. Ada yang menyangkal? Nah, itulah similarnya, itulah kurang lebih dia analognya dalam penelitian ini. Mereka tidak dibayar, kita harus bersyukur. Masa ini terbenam di bangsa ini, suatu aib besar di bangsa ini. Jadi menurut kami inilah pertimbangan dari penyidik. Dan di atasnya adalah, menurut saya begini, ada teori. Ini kan sudah menjadi konsumsi publik masyarakat yang sangat luas. Dalam teori, dalam adagium, nanti Prof menjelaskan, ada teori salus populis suprema lex extra. Sekarang masyarakat ikut loh menilainya. Iya, baik. Dan itu juga yang kami ingin tanyakan, Prof Suparji. Dengan adanya ini ada berbagai kedua belah pihak yang memiliki pandangan yang berbeda. Tentunya kami ingin mengetahui dengan saksi dan ahli yang saat ini menjadi langkah yang terdekat yang akan dilakukan oleh pihak Roy Suryo CS ini. Seberapa besarkah ini bisa menjadi pengaruhnya dan juga membuktikan untuk komparasi ataupun membandingkan tersebut? Ya, pertama bahwa memang dalam proses penyidikan ini kan dalam rangka mencari kebenaran material kan. Kebenaran yang sebenar-benarnya, kebenaran yang tidak ada keraguan kan itu. Dan pada sisi yang lain, dalam proses penyidikan ini tentunya kan ada SPDP kan, dengan jaksa yang tentunya bagaimana perlimpahan perkara nanti tidak bolak-balik. Nah, terkait dengan bagaimana urgensi dari keterangan ahli kan gitu, terus bagaimana nanti pengaruhnya, maka ya ahli itu dalam proses penyidikan kan nanti akan diilustrasikan perkaranya, akan dirangkaikan kronologis perkaranya, dan kemudian ada sebuah pertanyaan, apakah kemudian ini memenuhi unsur atau tidak kan itu, apakah masuk 160, 310, 311 dan seterusnya. Jadi ahli akan menerangkan dalam perspektif keilmuannya. Nah, pada kontroversi tadi itu, pada satu sisi merasa ini benar, sini merasa benar dan sebagainya, maka ahlilah yang kemudian memberikan penjelasan secara objektif. Memang persoalan kita ini kan satu sudut pandang yang berbeda-beda. Ibaratnya orang main bola, bagi yang sudah menang ketika menit 90 itu waktu terasa cepat, terasa lama sekali karena khawatir akan dikejar kan. Pada sisi yang lain, bagi yang kalah, menit-menit akhir itu terasa cepat sekali, khawatir tidak ada kesempatan untuk menyamakan. Maka
clear ketika bagaimana hakim meniup peluitnya, selesai ketentuannya seperti itu. Maka dalam konteks ini adalah bagaimana kemudian ketika ada perbedaan persepsi antara kedua kubu tadi itu, maka ditengahi berdasarkan pengetahuan dan keahlian tadi itu. Nah, seandainya ada keterangan ahli yang berbeda-beda tadi itu, maka kemudian kewenangan penyidik yang kemudian akan melakukan penilaian tadi itu. Tapi Prof, bukannya menjadi bias karena untuk penetapan tersangka ini bukti-bukti itu pun juga sudah dipegang oleh penyidik. Namun jika diajukan nama ahli, apakah ini tidak bertentangan dengan dalih yang pertama? Betul, bahwa memang dalam menetapkan tersangka tadi itu harus didukung minimal 2 alat bukti. Memenuhi unsur kualitas dan kuantitas, clear itu, tidak boleh tidak. Artinya bahwa untuk menetapkan tersangka itu harus terpenuhi alat bukti tadi. Tetapi pada sisi yang lain, bahwa memang ketika menjadi tersangka, ada ruang mengajukan ahli meringankan dan saksi yang meringankan. Bukan berarti mengurangi proses penetapan tersangka tadi itu. Mungkin saja ada perkembangan, ada pengetahuan baru yang bisa menerangkan, berarti bukan menjadi tersangka itu suatu yang absolut. Kemudian menjadi bersalah, kan kita praduga tidak bersalah. Ya, pada sisi yang lain bisa saja begitu tersangka bisa SP3 karena tidak cukup alat bukti, karena ternyata bukan peristiwa pidana, atau berhenti karena faktor hukum. Maka untuk itu keterangan ahli tadi akan membantu membuat terang benderang perkara apakah penetapan tersangka kemarin itu sudah memenuhi unsur atau belum, atau sudah sah secara hukum atau belum, meskipun pada awalnya sudah dinyatakan secara hukum sudah memenuhi syarat tadi itu. Baik. Tapi ada Bang perkembangannya. Lecu, ini artinya bisa SP3, Bang Lecu? Ya, kalau SP3 itu juga merupakan diskresi daripada kepolisian, ya kan? Tetapi menurut saya, ya kan, kalau polisi tiba-tiba menerbitkan di SP3, ya kan, tanpa penyidikan yang benar-benar komprehensif, itu saya rasa ya kita akan menggugat pra-peradilan terhadap SP3 Baik, tersebut. Artinya masih ada opsi yang masih nanti akan ada. dilakukan. Memang Ditahan semua dulu, diskresi. Kita juga masih akan kembali pemirsa untuk membahasnya kembali selepas jeda pariwara berikut ini.